berada di area dekat dari farm membuat kita wah bisa nih Bigetron ternyata mental ke jembatan yang jauh. Ya, circle sekarang tuh random semua gitu. Tidak ada yang bisa memastikan circle ini akan nge-support ke tim yang mana. Oke, daripada kita ngomongin circle, kita ngomongin garis pesawatnya dulu. Ya. Ini garis pesawat berarti dari arah sekitar hospital ataupun melewati Gatka dan akan menuju ke arah SMB, ke arah Novo. Berarti ada beberapa tim yang sangat-sangat diuntungkan. Mengingat untuk di game kedua ini yang tidak bermain adalah grup B. Berarti SMB harusnya bakal kosong karena Infinity nggak bermain, MS Conburi juga nggak bermain, Forever juga nggak bermain, dan 628 juga tidak bermain. Ada banyak area kosong yang bisa dimaksimalkan full dari pemain-pemain dan tim-tim yang mulai bisa memetakan drop zone mereka. Tetap ke drop zone mereka atau mengambil area yang kosong. Ya, namun yang pastinya Ini GD harusnya Primorg sih, nggak ada 628 soalnya. harusnya mereka cukup nyaman menuju ke arah Primorsknya walaupun sampai saat ini belum terpantau. Genesis Dogma menuju ke arah Primorsk dan juga SMB. kalau kita lihat tim Secret, kemana mereka akan pergi karena server ini cukup jauh sekali. Tadi Bro Pakta sempat menyebut SMB, kita akan lihat SMB-nya Genesis Dogma masih di sana, masih nyangkut di pesawatnya. Bisa aja ke Novo Reploye. Novo. Novo Reploye. Bisa saja menuju ke sana dan ternyata Ya, sudah Novo. turun dan akhirnya menuju Novo Reploye. Betul. Dari GD mereka bakal mengamankan area Novo ataupun mereka bakal menuju ke arah Milta dan sedikit transit di arah Novonya. Ada dua kemungkinan yang bakal dilakukan oleh GD tentunya. Nggak mungkin ke Novo karena masih ada Stalwart. Ya, Star Wars masih main harusnya. Masih main. Ini yang Jadi- membuat kita menjadi bingung karena Primorsknya itu circle tapi Genesis Dogma sayang sekali tidak menuju ke sana. Ya, nggak mau gambling lah. Karena Ya mereka kan sih. udah berhasil mengusir DX gitu. Sementara lihat, ada dua tim yang berpikiran sama, mereka turun di bagian SMB karena kosongnya SMB tidak ada Infinity. Membuat dua tim punya pemikiran yang sama. Kali ini ada BCSwell dan juga TJB yang sudah mulai turun dan ada di arah lain juga sedikit cross. Namun belum ada weapon yang tidak bisa membuat mereka fight dengan intens di area sekitar Gear Gopol. Tapi kembali lagi menuju ke arah SMB di mana kali ini sudah ada weapon yang dipegang oleh seorang attacker. Sudah mulai nge-stick sepertinya 3 pemain dari TJB di sebuah apartemen dan ada satu pemain TJB yang agak sedikit terjebak dengan pemain dari tim BCSwell. Ya, kita akan melihat pertemuan antara TJB dan juga BCS Zusi. sudah berada di satu area yang sama. Zusi terjebak, dia terpisah dari rekan-rekannya juga, namun backup dari Justice harusnya bisa menuju ke arah letter U dari SMB-nya. Namun ternyata Justice tidak nyaman karena Lon juga sudah mengetahui posisi dari dirinya, bahkan terus diberikan pressure dengan M60-nya. Walaupun memang dengan holoskop tapi cukup untuk menjangkau, cukup untuk melihat, mengintip di mana posisi dari seorang Justice yang sedang melakukan proning saja. Betul sekali. Attacker tidak membuat pergerakan sama sekali, nggak mau stepnya terdengar. Ada Justice yang bisa melihat pergerakan dari pemain-pemain TJB yang lain karena Justice berada di arah tower tentunya. Dan Attacker yang masih menjaga di bagian pintu melihat keberadaan dari Justice sambil mendengarkan. Ada Skylar yang sudah mulai memberikan beberapa stepnya di arah apartemen sebelah dari tim TJB. Ya, BCS terus memberikan pressure juga. Kita melihat kali ini Zusi maksud saya sudah bersiap dengan M4-nya, bahkan ada dua pemain Tomato. yang datang menuju ke arah bawah. Attacker akan coba di attack kali ini, dia harus melakukan defender dan ternyata kita melihat satu dibalas satu akan ada selanjutnya, namun sudah dipulangkan satu pemain di situ. Hilang sudah satu pemain dari TJB, bakal ada close combat kembali bermain di bagian ujung-ujung dari apartemen ini dan sepertinya dari BCSwell mereka terlebih yang menguasai bagian dalam dari arah apartemennya. Bambu dipaksa keluar, kali ini bermain di bagian tangga, di bagian luar area apartemen yang ini masih sama semuanya. Ini adalah apartemen paling selatan yang ada di area SMB. Bermain dengan tempo yang agak sedikit lambat karena gue yakin mereka semua ini low looting. Longzi di bagian belakang juga nggak bisa memberikan backup dengan cepat karena mungkin dari segi weapon yang masih belum terlalu mensupport seorang Longzi untuk membackup pemain-pemain TJB yang lainnya. Ya, kita melihat untuk keadaannya saat ini TJB mereka lebih nyaman untuk melakukan fight karena mereka tidak memiliki target lebih besar lagi, tidak seperti BCS. BCS mau nggak mau hari ini harus bermain dengan maksimal karena mengingat posisi mereka di klasemen sementara belum terlalu maksimal. Namun dari sisi lain TJB lah yang saat ini memang lebih dibuat sulit keadaannya karena pemain-pemain mereka sudah didapatkan oleh tim asal Jepang yaitu BCSwell. Kali ini masih terus memantau juga dengan RDS-nya tadi. Bambu berada di area atas gantian saat ini. Tadi Zusi yang berada di arah atas dan juga dijebak oleh pemain-pemain TJB. Saat ini gantian Bambu yang atas. Ya, dan Justice tadi udah mulai berpindah ya. Tadi dia di bagian tower, sekarang sudah mulai berpindah
berpindah ke arah lain juga. Bahkan Tometo sudah berada di bagian yang lainnya juga. Longzi benar-benar di-lock oleh satu pemain dari tim BCS Well. Tadi kalau nggak salah Zusi yang tidak melepaskan angle-nya karena Longzi kali ini pergerakan sudah mulai terlihat juga ada lemparan granat ke bagian rooftop. Namun masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya ke arah pemain dari tim TJB. Sudah mulai berpindah-pindah juga. Ada follow up di bagian rooftop tentunya. Masih mencari keberadaan seorang Bambu yang terpisah seorang diri. Ini 2 lawan 1 harusnya kalau misalkan dari BCS berani ke arah rooftop. Ya, namun belum ada pergerakan, pergerakan yang membuat kaget lawannya seperti yang tadi dilakukan oleh BCS. Mengapa BCS bisa menculik satu pemain dari TJB? Karena tiganya tiba-tiba turun ke bawah, tiba-tiba masuk ke dalam, membuat attacker langsung dipulangkan begitu saja. Itu adalah pergerakan yang membuat kaget yang memang harus dilakukan saat sebuah fight terjadi seperti ini. Dan kita melihat juga saat ini pemain-pemain dari TJB terus melakukan sebuah pencarian informasi terlebih dahulu. Masih terus berputar-putar juga di area tersebut. Namun kita berpindah ke arah Cryptix di area lain. Yes, berpindah sedikit ke arah Gergopol karena tadi fight-nya begitu lama. Nggak ada lanjutan fight lagi dan baru satu orang yang dipulangkan ke arah lobby. TJB yang sudah kehilangan satu anggota mereka. Berpindah ke sisi lain, masih di sekitar Gergopol, kali ini ke arah kontainer, di mana Face Clan, akhirnya kita melihat Face Clan di arah kontainer, kuy. Yeah. Dimana kita kangen juga sebenarnya ngelihat permainan dari Face Clan yang benar-benar gemilang, tapi entah kenapa gue ngelihat Face Clan itu kayak gemilang banget dan terspot. 3 pemain memberanikan diri untuk menabrak seorang Bambu. 1 ter-takedown jump shoot yang gagal dan Bambu pun gagal untuk menyelamatkan diri. Sebuah trade talk yang begitu cepat dan tidak ada backup dari pemain TJB yang lainnya. Bambu selesai. Derby Asia kembali berlanjut. Tim asal China berhadapan dengan tim asal Jepang. Dan kita melihat pergerakan 3 pemain langsung barbar ke area depan. Itu yang jadi kunci BCS. Attacker dan juga Bambu menjadi bukti bahwa pergerakan dadakan yang dilakukan oleh BCS berhasil untuk mendapatkan pemain-pemain dari TJB yang memang terpisah cukup jauh. Sehingga backupnya sulit. Dan itu yang menjadi ciri dari tim China saat ini. Sudah mulai terlihat cirinya. Itu juga yang sempat dilakukan oleh pemain-pemain Infinity saat mereka bermain gemilang kemarin. Jaraknya jauh-jauh banget. Betul, dan semua tim kayaknya udah mulai ngebaca pergerakan dari tim-tim lawannya juga, di mana pemain dari China juga pergerakan mereka udah mulai terbaca oleh tim-tim lain. Begitu juga dengan beberapa tim lain juga yang sudah mulai terbaca karena ini udah masuk minggu yang kedua gitu. Jadi mereka sudah mulai bisa memetakan dan juga mengetahui strategi yang harusnya mereka lakukan di minggu kedua ini. Sir berada di arah lain mengamankan sebuah area kontainer tentunya, di mana 3 pemain dari BCS Well mereka nggak mau terpisah Sanskui, nggak mau ada happy birthday yang bisa merugikan anggota-anggota dari BCS Well tentunya. Step sudah mulai terdengar di bagian sebelah kanan, ada limpik tipis dari seorang Sir tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown, malah order di bagian lain yang berhasil mendapatkan sebuah knockdown. Jump shoot tipis tadi masih belum bisa mendapatkan counternya ke arah tim BCS. 2 pemain sudah mulai mendekat, kali ini Tometo bakal sedikit menurunkan temponya dan Longzi terspot dengan sangat jelas. Hitmark sudah mulai diberikan dan Tometo malah tumbang, namun ada Molotov yang membatasi pergerakan dari seorang Sir. Follow up dari Susi juga begitu cepat dan hilang sudah. Kembali lagi 1 pemain dari TJB hilang dan hanya menyisakan Longzi seorang diri. Longzi menjadi pemain terakhir, namun ini juga ciri khas dari tim-tim asal China. Walaupun melawan 1 pemain namun sulit karena dia bisa membayang time lawan-lawannya. Tapi tidak untuk Longzi. Kita berpindah ke arah tim yang lainnya. Nigma Galaxy bertemu dengan Nova. Kali ini Jimmy akan coba maju menuju ke arah pemain-pemain dari Nigma Galaxy yang tersisa. Tembakan juga dilakukan kali ini berganti dengan Scar L-nya Jimmy. Sebuah granat dilemparkan juga, tidak terlalu matang tadi namun langsung dilempar begitu saja, membuat sebuah jebakan juga. Namun Jimmy low HP, kita melihat Lord ternyata didapatkan oleh tim Reject. Ya, dan harus hati-hati juga tentunya buat tim Nova karena mereka hanya menyisakan 2 player. Nigma juga sama, hanya menyisakan 2 player, 2 lawan 2 di arah kompon yang tidak terlalu besar. Jimmy sudah berhasil melakukan healing, ada granat yang dilemparkan dan berarti seorang Paraboy bakal meletup, tapi ternyata damage yang gak ada yang masuk ke arah Paraboy. Ini 1 versus 1 di arah yang berbeda, tentunya bakal ada vaulting in dan berhasil. Jimmy dengan sebuah momen yang begitu tipis tadi berhasil mendapatkan dan mengamankan situasi mereka kembali. Nova kali ini unggul dari segi jumlah 2 lawan 1. Hamori last man untuk Nigma. Harus berhati-hati karena Reject tadi saya sudah mengatakan Lord dari tim Nigma Galaxy itu bisa di steal eliminationnya, tidak masuk ke arah Nova tapi didapatkan oleh Reject yang mana mereka mengirimkan 1 ordal berada di area atas, berada di area bukitnya. Kita berpindah juga menuju rotasi yang sedang dibangun oleh pemain-pemain Genesis, Dogma, Nichil dan juga yang lainnya. Satar pun sedang bergerak kali ini. Mereka berada di area selatan pulau utama. Kalau kita berkaca ke PMPL Season 2 di Indonesia, ini adalah tempat dari lootingan atau scrappingan
Eagle 365. Ya harusnya ya. Dan tentunya buat tim Indonesia harusnya udah mulai familiar dengan circle yang seperti ini juga. GD kita lihat rotasi mereka entah kenapa bisa lebih cepat dibandingkan Bigetron. Rotasi yang mereka pilih tidak membuat Bigetron dan juga GD bertemu di awal-awal. Tapi kalau semakin diperhatikan, ini dua tim Indonesia yang harusnya nggak lama lagi mereka bakal fight. Ya karena berada di satu area yang berdekatan dan Betul. circle-nya juga membantu untuk mereka saling bertemu. Namun Dak bersama dengan pemain-pemain Xavier harus segera bangkit karena laba-laba yang satu ini saat ini keadaannya sulit. Mereka berada di lembar yang kedua, namun kita berpindah kembali menuju fight antara tim Nigma Galaxy dan juga Nova. Sebuah molotov dilemparkan ingin membakar seorang Hamdi, namun hanya membuat anget-anget saja pemain anget tersebut beneran. dan kita melihat kali ini ledakan demi ledakan belum mampu membuat Hamdi tumbang menuju ke arah lobby. Lemparan utility berikutnya selesai sudah. Ternyata dipancing kuy. Ya. Dipancing ke sebuah ruangan yang udah diincar dari tadi dan akhirnya satu tim lagi kembali dipulangkan ke arah lobby dengan 2 elimination point yang dibawa pulang oleh tim Nigma. Dan ini dia sebuah hal yang nggak ingin kita lihat di awal-awal, tapi fair play harus tetap dimainkan. Bigetron dan juga GD rotasi mereka agak sedikit sama. Nichil langsung melakukan boosting, Satar mengamankan bagian sedikit di area rumah 12. Bigetron yang akan mengamankan bagian perbukitan di mana ada satu pemain dari GD yang sudah mulai ngacir juga. Regroup sepertinya atau repositioning untuk Nichil supaya nggak ke pick off oleh pemain Bigetron. Ya memang ini ada jalur rotasi yang mana Bigetron selalu melewati area ini. Di PMPL saya mereka melewati area ini dan juga rumah 12 ya diisi oleh EVOS, membuat EVOS dan juga BTR di PMPL saya bertemu. Kali ini betul. rumah 12-nya diisi oleh Genesis Dogma, lagi-lagi membuat BTR karena BTR tidak berpindah dari area checkpoint mereka, tetap sama membuat mereka saat ini bertemu dengan tim manapun yang berada di rumah 12 dan saat ini sayangnya yang berada di sana adalah Genesis Dogma. Ya, dan sudah mulai membangun relasi tentunya untuk tim GD. Mereka sudah bergerak tadi, ada beberapa vehicle yang mereka parkirkan supaya nggak dihancurkan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Dan gua rasa BTR nggak bisa terlalu lama nahan di sini, takutnya ada tim lain lagi yang bisa datang mendekat ke arah mereka. Tadi kalau nggak salah di bagian utara atau dari arah timur juga ada beberapa tim yang cukup dekat dengan GD dan juga dengan Bigetron. Kalau saat ini gua rasa mereka nggak bakal commit fight kecuali Bigetron benar-benar ngotot untuk nge-retake tempat milik tim GD. Ya kita juga saat ini sedang memantau El Chapo yang sedang bergerak bersama dengan Marshall dan juga yang lainnya. Pemain-pemain dari Cryptix sudah keluar dari area apart Gigopol mereka menuju ke arah yang berbeda lagi. Saat ini sudah cukup nyaman mereka untuk berada di area looting dari Genesis Dogma. Harusnya mereka berada di sini. Primos. Ya tadi udah ditinggalkan juga ya karena nggak ada 6 to 8 terus GD nggak turun di arah sana, jadi udah ditinggalkan oleh dua tim. Area yang benar-benar kosong dan harusnya masih bisa di-looting oleh pemain-pemain dari Cryptix yang bisa menambah lootingan mereka juga. Dan Bigetron ternyata berdekat menuju ke arah GD kali ini di mana Debo tidak memberikan step yang sama sekali. Ada lemparan utility, belum ada splash damage yang masuk dan ada granat kedua yang bakal dimasak oleh seorang Satar. Meletup sudah tapi Zuxi ada di bagian kanan. Sedikit predict lagi dilakukan oleh Satar dan ini mungkin bakal matang banget, bakal langsung connect meletup. Namun lagi dan lagi belum ada splash damage yang masuk ke arah Zuxi. Ya sudah 3 granat dilemparkan oleh Sata. Berapa yang dia miliki di dalam tasnya harusnya tidak banyak lagi karena biasanya seorang player saat bermain hanya membawa maksimal 5 granat saja. Namun kali ini kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. Daybot juga bersiap-siap. Sementara itu circle-nya juga ternyata membanting kembali keluar dari area SMB dan membuat BCS dan juga Stalwart harusnya bertemu sesaat lagi. Ya dan ini area yang worth it banget tentunya untuk diperebutkan oleh Bigetron dan juga GD Kids karena masih masuk untuk circle yang ketiga. Sudah dipastikan circle akan menuju ke bagian main island, tidak menuju ke bagian SMB. Jadi semua tim bakal mengamankan area high ground yang bisa mereka kontrol dengan cepat dibandingkan tim-tim lain juga. Jimmy, di mana Nova hanya menyisakan 2 dan Nichil akhirnya granatnya connect dan berhasil mendapatkan seorang Luxi, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk GD, tapi ya inilah dia fair play yang sakit untuk dilihat. Ya memang ini bukan sesuatu yang kita inginkan, namun inilah yang terjadi. Tidak bisa dihindarkan memang fight di area rumah 12. Namun pemain-pemain dari Bigetron akan coba mundur terlebih dahulu. Tembakan satu pemain kembali UI yang menjadi korban dari kegiatan benar-benar open field. Kalau misalkan Booms punya angle karena Ryzen ini bakal berbahaya sekali tentunya untuk Ryzen. Dan Booms sudah mulai berada di bagian high groundnya. Kali ini Ryzen masih dalam posisi pronik, tidak terlalu terburu-buru juga dan ada backstep dari Ryzen. Bisa saja Ryzen lah yang mendapatkan seorang Booms karena Booms melewati area ini, bahkan dia masih ngacir dengan bodinya. Harusnya udah nggak ketahuan lagi, tapi kita berpindah. Kali ini adalah yang saya katakan tadi. Stalwart akan bertemu dengan BCS yang tadi memulangkan Tong Jabau dan mereka
mereka sudah saling berseberangan kali ini dari satu bukit menuju bukit yang lainnya. Pemain-pemain dari Stalwart berada di area dekat jembatan, bahkan Pika sudah dikirim untuk melewati jembatannya. Scry bersama dengan yang lainnya juga sudah menggunakan kendaraannya masing-masing. Tembakan akan dilakukan dari arah bukit ini, namun Zusi masih menjaga, belum ditembak juga. Sabar sekali memang. Ke Jakbar jalan kaki sabar adalah kunci, namun ini terlalu sabar. Waduh, ke Jakbar jalan kaki macet, panas banget itu. Kuy. Jakbar lo tau sendiri Tanjung Duren macet banget. Bener. Itulah kenapa kita nggak di sana. Tiba-tiba intermezzo ya. Oke. Back to the beat. Back to the game. BCS yang rotasinya agak sedikit lambat karena tadi ada Stalwart yang lewat terlebih dahulu juga. Bahkan pemain dari Stalwart juga sudah mulai mendapatkan tekanan dari arah reject. Ada Sarah yang tadi memberikan tembakan menuju ke arah pemain dari Stalwart yang lewat ke arah jembatan sebelah kiri. Regroup mungkin dari Sarah atau mau mempertahankan di area ini. Belum ada follow up loh dari pemain reject yang lainnya. Ya, namun Stalwart sudah mengirimkan Scry berada di area towernya atau berada di arah high ground ini yang memang selalu diisi kalau melakukan setup di area jembatan ini. Kalau kita melihat Sarah akan menjadi seorang mangsa dari Scry karena towernya benar-benar sudah diisi, sulit untuk dia melewati area tersebut. Namun ternyata BCS terlambat untuk datang. Sudah ada Stalwart terlebih dahulu, tembakan demi tembakan membuat satu pemain tumbang dari BCS dan ditungguin di area bawah karena dia tahu BCS pasti akan turun. Ini gue bingung loh dengan apa yang dilakuin sama tim BCS. Mereka tahu gitu rotasi mereka udah kepotong sama satu tim, tapi mereka masih ngotot banget untuk mempertahankan rotasi mereka melalui jembatan sebelah kiri. Bahkan satu sudah mulai tumbang, Dreadnought terjadi, tapi refrag-nya lebih cepat dilakukan oleh Stalwart. Zusi sudah terspot di bagian pilar bawah jembatan dan ini harusnya bakal menjadi santapan lezat untuk Stalwart. Ada Tomato di bagian atas sudah selesai melakukan healing. Justice sangat-sangat beresiko untuk sebuah movement tadi. Dan iya dia jatuh soalnya. Sayang sekali namun tiga tim yang berbeda. Lamborghini didekati oleh seorang iShot sadar atau tidak ternyata tidak sadar. Lamborghini lah yang mendapatkan seorang iShot. Tim Secret kembali kehilangan satu pemainnya dan kita berpindah kembali ke arah Rico Infinity berhadapan dengan reject. Satu tumbang, dua akan coba dicari kali ini oleh seorang Anas, namun granat juga akan coba dilemparkan oleh Skaton. Namun Scry juga mengalami hal yang sama atau melakukan hal yang sama, namun ternyata di cancel oleh seorang Scry. Naik ke arah atas, Skaton melakukan healing terlebih dahulu. Close combat terjadi di sana dan juga satu dipulangkan kembali oleh pemain-pemain dari tim Secret. Ini three-way showdown di berbagai sisi, semuanya udah mulai chaos banget, udah mulai perang banget. Bahkan di bagian jembatan tadi ada reject, lalu ada tim Secret juga. Bahkan kali ini ada Rico, 3 tim dempet di waktu yang bersamaan. BCS well selesai, Zusi menjadi pemain terakhir dari tim BCS yang dipulangkan ke lobby. 13 tim tersisa kali ini dan tadi kalau nggak salah ada Zuxi juga yang terspot. Berarti dari Bigetron hanya menyisakan seorang Ryzen last man standing dan ini dia momentum yang tidak ingin dilewatkan oleh Stalwart. Tapi Stalwart sadar, mereka sangat cerdas sekali. Pergerakan Stalwart untuk langsung terjun ke arah bawah, mereka ngebacain apa yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari tim BCS. Mereka tahu BCS bakal turun, mereka turun duluan. Jadi saat BCS turun, mereka masih ada animasi vaulting, mereka udah siap nembak duluan. Itu yang membuat BCS tadi tidak berdaya. Prediknya tuh bagus banget dan granat bahkan dari Devin tadi berhasil mendapatkan satu. Press Teguh yang mirip Picky Pix sudah berhasil diamankan. Tentunya Vidan berusaha untuk menyelamatkan Picky Pix kali ini. Dan Sarah dari arah pembensin masih belum bergerak. Tinggal 2 pemain lagi dari reject yang saat ini masih bertahan. Nggak mau ngotot untuk ngontrol belakang mereka. Mendingan hold position dulu untuk mendapatkan placement terbaik. Karena keluar di bracket 13 tidak ada placement point sama sekali. Kita masih memantau juga pertemuan yang pastinya akan pecah sesaat lagi berada di area pom bensinnya. Divine juga masih terus melakukan setup di sana. Namun berganti kali ini setelah memulangkan BCS di titik yang sama. Datang lagi Marshall dari Cryptix. Sedang memarkirkan mobilnya, sedang mundurin mobilnya terlebih dahulu. Sudah dipantau kali ini. DP kali 4 yang gak ada obat digunakan oleh seorang action. Pastinya dia akan melakukan actionnya menuju ke arah lawan-lawannya. Tapi ternyata Lazy Boy yang mendapatkan pemain dari tim reject tadi. Sudah mulai ada granat yang dilemparkan oleh seorang Marshall tadi. Belum ada knockdown tambahan ataupun end tambahan untuk menambahkan jumlah elimination bagi tim Cryptix. Marshall terpisah seorang diri dan harusnya dari Stalwart mereka aman. Mereka udah nge-regroup dan mereka mengamankan bagian mercusuar untuk circle keempat. Karena gue yakin circle kelima bakal keluar dari arah mercusuar. Kita masih memantau juga Dead Eyes yang tadi berada di hashtag yang kedua. Kita tahu bersama Dead Eyes di hari yang pertama mereka berada di lembar yang kedua, bahkan berada di area tim yang gagal lolos. Namun Daybot mendapatkan pemain terakhir. Ryzen dipulangkan membuat Bigetron Red Alliance tidak terlalu baik posisinya. Nice try untuk Red Alliance. Ternyata Jinx yang masih connect
menuju ke arah Bigetron ya. Habis chicken, Terbitlah dusun. masih terjadi untuk beberapa tim dan kali ini Bigetron yang menjadi korban dari Jinx tersebut. So, masih harus fokus karena masih ada 12 tim yang bertanding tentunya. Masih ada satu perwakilan dari Indonesia yang tersisa dan Gyaltsen tiba-tiba mendapatkan seorang debot. Satu pilar penting ter-take down dan diamankan oleh DRS. Belum jadi sebuah confirm elimination dan ada tembakan juga dari seorang Ninchil. Sedikit memberikan counter damage tentunya menuju ke arah tim DRS, tapi masih belum ada threat knock tambahan atau threat knock yang terjadi antara GD dan juga tim DRS. Daybot butuh untuk diselamatkan, tapi ternyata setup dari DRS benar-benar ngotot dan tadi Nima yang menjadi eksekutor bagi seorang Daybot. Nima masih memantau juga, namun kita melihat kali ini pergerakan sudah dibangun oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Mereka harus bergerak sesaat lagi atau sekarang juga. PR-nya cukup sulit untuk mereka menuju ke dalam circle-nya. Namun Genesis Dogma tadi kalau kita lihat dari animation feed-nya mendapatkan satu knock karena lawannya. Tapi ada sebuah pergerakan dari Satar masuk ke dalam air. Sebuah pergerakan overthinking nampaknya sulit untuk dia bergerak kemana-mana sehingga mau nggak mau langsung nyebur aja. Ya, area yang paling bikin adem ya. Wah, ini burung suruh minggir ya. Gak bisa ngelihat casternya. Burung siapa itu gak sopan. Ya namun kita masih memantau masih juga. ke mercusuar gue. Betul sekali. Gue udah enggak loh. Itu yang membuat saat ini Stalwart nyaman mereka untuk tidak bergerak dari mercusuarnya, dari towernya yang saat ini sudah bergerak. Ternyata tamu yang dimiliki oleh Reject dan juga Rico Infinity. Mereka dari tadi fight belum selesai udah ada Fastland yang datang. Betul, tadi Secret dan Secret ternyata lebih memiliki keputusan yang bijak untuk tidak komit ke arah pom bensin ini karena mungkin Secret tahu di sini tuh nggak bagus. Ini buktinya tiba-tiba face clean. Kalau tadi Secret masih di sini, itu bakal jadi ada 4 tim di area pom bensin. Ya, pastinya akan sangat menepuk sekali. Namun Stalwart mereka tinggal nyayurin aja karena para boy juga terlihat ada sebuah tembakan yang dilakukan. Satu peluru saja yang connect. Sayangnya hanya satu peluru. Sangat disayangkan, hanya satu peluru tadi dan kondisi dari Boom juga sudah mulai terspot. Bahkan Fidan dari arah pom bensin masih bisa memberikan tekanan karena tim-tim yang ada di bagian area pinggir-pinggir tebing. Booms punya angle yang agak sedikit bebas. Belum ada Through the Smoke yang diberikan oleh seorang Action dan akhirnya bakal ada Through the Smoke dari Action. Melihat pergerakan dari seorang Nichil, tertembak oleh seorang Action dan ternyata Booms berhasil diamankan. Satu ter-take down. Kali ini GD butuh rotasi cepat, butuh proses yang cepat untuk menyelamatkan seorang Booms. Mr. Five masih terus berjibaku dia dengan M4 kali 3-nya melihat ke arah Cryptix yang berada di dalam sebuah shake yang sangat kecil sekali. Namun kita juga berpindah kembali ke arah pemain-pemain DRS. Nima melakukan tapping menuju ke arah Dead Eyes. Dead Eyes pun mengalami hal yang serupa dengan Bigetron Red Alliance setelah mereka mendapatkan area late game di match sebelumnya. Saat ini mereka tersisa satu pemain saja, namun ternyata Action melakukan action dengan sangat baik sekali mendapatkan sebuah knock ke arah Face Clan. Betul, Tony K tadi yang terkena kepalanya headshot dari seorang Action, sementara Nova dan juga DRS kayaknya bakal komit dalam melakukan fight kali ini. Granat red zone buatan dan boom, begitu saja Jimmy tumbang, hanya tinggal para boy yang menjadi last man. Yes, yang tadinya overthinking malah menjadi sebuah hal yang positif tentunya. Face Clan masih bertahan di bagian luar dari area pom bensin jembatan sebelah kiri. Tentunya di mana Rico juga ada di sekitar mereka. Prestegus sudah mulai berpindah dan di belakang mereka ada DWG. Benar-benar 4 tim yang cukup berdekatan. Bahkan dari DX juga bisa aja memberikan distraction ke arah kompor ini. Mau nggak mau, Reject harus ditekan oleh 3 tim yang lainnya juga supaya ada fight yang lebih pecah juga. Mau nggak mau udah nggak bisa dilepas lagi, udah nggak bisa ditahan-tahan lagi. Scry bakal bergerak lagi menembak beberapa tim yang ada di bagian pinggir tebing sisi-sisi lainnya juga. DRS sudah mulai terspot namun belum ada tembakan dari seorang top tentunya dari Stalwart. Mereka masih bersabar dan Action berhasil mengetahui keberadaan dari Nichil. Tinggal satu pemain terakhir berarti dari GD yang bertahan. Top mendapatkan sebuah knock tadi sangat luar biasa, namun kembali kita melihat kali ini Sarah terus berjibaku dan ada sebuah tembakan dari Lamborghini membuat pemain-pemain dari Cryptix pun tidak bertahan cukup lama. Kita masih melihat kali ini Lamborghini melemparkan utility demi utility, bahkan sebuah utility dilemparkan menuju ke arah dalam membuat divide. Harus keluar mau nggak mau tamu melakukan prodding di area yang terbuka dan Tony K melihat tersebut dengan sangat-sangat jelas sekali. Sarah belum membuka pintu dari shake-nya, benar-benar bersabar membiarkan DWG lewat, biarin aja satu tim lewat dan menjadi cacing di arah perairan, menjadi ikan cupang. Ini gue teringat deh.
pernah ada PMPL saya begini nih. Ya. Gua inget nih yang circle-nya di sini di arah batu yang ada di tengah itu. Betul sekali, namun akan kita lihat apakah terulang. Namun kita melihat kali ini Gelzen melakukan sebuah tembakan. Frankie melakukan balasan namun tidak berhasil karena Gelzen bisa mendapatkan 1 poin tersebut. Bye-bye. Pemain dari Stalwart pun dibuat sulit keadaannya oleh seorang bocil ajaib asal Thailand separuh Jerman, Tony K, yang mendapatkan sebuah knock kembali menuju ke arah pemain-pemain dari Stalwart. Top harus turun dari bukitnya, Top harus turun dari high groundnya. Kita melihat Tony K terus melakukan tembakan. Dia sadar di belakang masih ada seorang Juni yang lahirnya pasti bukan bulan Agustus, namun masih belum ketahuan posisi dari seorang Juni. Tapi ada smoke yang sudah dilemparkan oleh seorang Juni. Ada 2 smoke yang terpop out kali ini menjaga di bagian belakang. Granatnya sangat disayangkan, kurang on point dan tidak masuk area ventilasi dari arah Vintores dan meletup di arah sekitar Juni. Lemparan berikutnya mungkin bakal mendapatkan 1 knockdown, tapi ada through the smoke yang diberikan oleh Pika dari arah mercusuar. Kita lihat update circle berikutnya akan tertuju ke arah mana, Sanskuy. Juni terspot menjadi santapan untuk seorang Gelzen. Ya, kita melihat kali ini mantap untuk tim yang mendapatkan seorang Juni. Betul. Dapat elimination point, namun kita melihat Tony K masih juga melakukan penyelamatan menjadi tim rescue juga ke arah Vintores. Duo pemain dari Fastland. Kita lihat seberapa jauh mereka bisa bertahan karena mereka memiliki PR dari Shake-nya. Mereka harus keluar dan saat keluar dari Shake itu sangat terbuka. Butuh banyak smoke untuk menutupi area mereka. Yes, dan lihatlah beberapa setup utility juga sudah mulai dilemparkan ke arah Fastland. Update circle-nya ternyata serupa dengan apa yang pernah terjadi di PMPL Southeast Asia. Waktu itu ada RRQ. Ya, namun kita juga masih terus melihat Top yang saat ini menguasai area yang sangat nyaman sekali karena dia bisa melihat ke bawah, dia bisa melihat ke arah tim-tim yang baru datang, tapi PR-nya Top harus terus menutup vision dari arah kiri. Kalau smoke di kiri Top itu hilang, dia bisa ketembak dari pemain-pemain Fastland. Gua sebenarnya nggak terlalu memperhatikan Topnya sih. Yang gue perhatikan adalah Satar. Bisa dapat di placement keberapa kira-kira Satar ini. Dan granat berikutnya bakal dilemparkan oleh seorang action kali ini dan connect sudah. Fast clean selesai. GD masuk di 5 tim terakhir, kuy. 5 tim terakhir ini dia memang sesuatu tren positif dari Genesis Dogma yang masih terus terulang, di mana saat mereka menyisakan satu pemain tersebut serasa 1 tim, serasa 4 orang walaupun tinggal 1 orang. Satar sedang deep talk nampaknya bersama dengan pemain-pemain dari tim lain. Lagi curhat kayaknya dari Satar bersama dengan beberapa anggota dari tim lain juga. Gelzen yang masih menjaga di bagian atas. Last man standing ini sudah mendapatkan 3 elimination. Ada Molotov di tangan seorang Gelzen, lempar bro ke arah pinggiran tebing seberang sana untuk membatasi pergerakan. Dan tiba-tiba tembakan dari seorang Gelzen menjatuhkan 1 anggota dari Stalwart. Granat yang akan menjadi eksekutor. Action bakal bye-bye kah? Ternyata masih tercover dengan sebuah gundukan dan Satar dapat 1 angle shoot dan mendapatkan sebuah elimination tambahan untuk tim GD. Bahkan mereka dari GD berhasil bertahan hingga di top 4. Satar masih bertahan di sana. Top terus melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah Satar, namun pastinya Top juga akan turun ke arah bawah karena dia sudah mulai panik kali ini sudah tidak bisa kemana-mana. Tapi Top harus melakukan ancang-ancang dan akhirnya turun juga. Prasteguh masih melakukan renang-renang saja dan terlihat ada Satar di depan dari seorang Prasteguh. Kali ini datang juga pemain baru menuju ke arah party berada di area air, yaitu seorang Top yang masih terus mencari di manakah lawan-lawannya. Ini circle-nya annoying banget sih dengan proses circle yang seperti ini juga. Dan awas, hati-hati Satar, ada 1 pemain dari Top yang ada di bagian mobil. Ini mobil bucin ya, jadi bisa nembak juga dan nggak kemakan sama paru-parunya. Dan Prasteguh yang diamankan oleh seorang Top menjadi hashtag 3 untuk GD Kids. Hashtag 3 didapatkan oleh Genesis Dogma Kids. Kita akan lihat berapa lama dia bisa bertahan. Ternyata hanya mendapatkan hashtag 3 saja. Top 2 kali ini dan akhirnya Stalwart mendapatkan winner chicken dinner. Untuk di game yang kedua pada hari ini, nice try banget buat GD Kids. Mereka mendapatkan 5 elimination, 10 point placement, 15 total point yang dikumpulkan oleh GD. Tapi congratulations sekali lagi untuk Stalwart di game yang kedua. Winner chicken dinner. Ya, memang sangat luar biasa sekali. Kuncinya adalah saat mereka berhasil mendapatkan sebuah mercusuar. Itu adalah kunci dari kemenangan Stalwart di match kali ini karena